Jadi di sini saran saya buat anak muda tersebut, itu kan sudah pernah mendapatkan banyak channel ya. Mungkin ini adalah sebuah kebetulan di saat update software, sobat anak muda tersebut tidak mengecek seluruh channel sebelumnya, karena memang di channel yang ada saat ini itu sedang ditata frekuensinya. Assalamualaikum sobat SPD. Ini ada pertanyaan bagus dari anak muda. Apa sih pertanyaannya? Langsung kita baca. Kalau update SW itu pengaruh nggak sih ya buat dapetin sinyal digital? Misalkan update SW STB versi baru jadi kurang sinyal dan kurang channel. Padahal sebelum update SW-nya sinyalnya oke-oke aja dan dapat semua channelnya gitu. Jadi sebelum saya jawab ke sini, saya jelaskan dulu fungsi utama dari upgrade software. Jadi biasanya kalau keluaran dari pabrik, update software itu masih versi standar, versi 1, atau bahkan mungkin dari bawaan versi Cina yang ditranslate ke Indonesia mungkin. Jadi ibaratnya masih universal deh softwarenya. Terus di saat dijual tersebar ke seluruh kota, itu baru terasa kalau misalkan kelihatan lah ada bugs atau enggaknya, stabil atau enggak softwarenya. Nah dari sana nanti vendor baru menilai. Kan banyak komplain tuh di grup-grupnya, kan setiap set-top box itu punya grup biasanya ya, merek set-top box. Misalkan di Jabodetabek normal-normal aja, ternyata di Bandung ada channel-channel yang bisu, misalkan channel RTV bisu gitu, padahal lancar-lancar aja sinyal full tapi bisu. Nah dari hal tersebut itu vendor akan memberikan update software terbaru untuk memperbaiki audionya. Atau misalkan di kota lain, misalkan Surabaya, jadi satu MUX itu kan bisa berisi 4 channel bahkan lebih gitu ya. Ternyata di saat di sana di scan, ke-scan misalkan keluar 5 channel, tapi yang muncul hanya 2 channel. Nah itu juga bisa merupakan bugs, entah VID-nya atau PID-nya atau apa yang nggak kebaca. Jadi itu bisa disembuhkan menggunakan software, termasuk misalkan yang lemot, ganti-ganti channel lemot atau pencet menu geser-geser kok lemot banget. Itu juga bisa disempurnakan lagi di software terbaru. Yang penting kita kasih masukan ke mereka, jadi nggak cuma komplain doang, ini lemot udah gitu doang, tapi dikasih tahu di saat saya scan channel ini nggak muncul di daerah ini. Jadi intinya disebutkan secara detail kronologinya di circle group tersebut. Biasanya nanti ada dari vendornya yang ngebaca dan diajukan software untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah selain itu apalagi sih fungsi dari upgrade software? Jadi sobat tahu ya, ada fitur seperti YouTube, WTV dan lain-lain. Nah ini juga bisa disempurnakan menggunakan software terbaru. Misalkan di YouTube yang sekarang mungkin sobat baru beli STB-nya sekarang nih, dan softwarenya jadul banget, masih tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Sekarang udah 2022. Dan ternyata YouTube-nya nggak bisa di saat di play kesalahan jaringan, padahal udah pakai dongle WiFi, udah colok ke WiFi yang lancar, speednya tinggi, tapi nggak bisa. Itu juga bisa disembuhkan dengan upgrade software, karena yang namanya server lama itu berbeda dengan kita upgrade software, itu akan mendapatkan server yang baru. Jadi server ini memang ada masanya, di saat masanya sudah habis dia akan mati, dia butuh update software gitu. Terus di update software ini terkadang juga menambahkan aplikasi online terbaru. Misalkan yang tadinya nggak ada Bingo TV, tiba-tiba ada, bukan Bingo, Bigo ya, Bigo TV tiba-tiba ada. Itu bisa ada karena di upgrade softwarenya. Jadi sebelum upgrade software kita biasanya bisa baca lognya dulu tuh, pembaharuannya apa saja sih dari software tersebut. Sebelum kita lanjut lebih mendalam lagi, di sini saya kasih caution, warning lah kalau bahasa yang terkenalnya. Jadi intinya upgrade software itu beresiko. Resikonya sangat fatal, bisa merusak set-top box sobat menjadi mati total, mati suri, atau cuman buat logo doang stuck. Bahkan bisa salah upgrade menggunakan software lain. Jadi downloadnya salah gitu ya. Terus kita upgrade ke set-top box kita yang sebenarnya versinya beda. Karena yang namanya versi Tanaka plastik ada versi 1, versi 2, Tanaka besi ada versi 1, versi 2. Jadi kalau salah upgrade softwarenya ini udah fatal gitu, udah rusak dan harus di flash. Flashnya orang-orang khusus yang menguasai bidang tersebut atau dikirim ke Tanaka ya, nanti bayar jasa perbaikannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ingat ya, bagi sobat yang hanya butuh TV digitalnya aja, nggak perlu butuh yang lain-lain dan sudah nikmat gitu, di stabil, nggak ada kendala apa, udah nggak usah macem-macem upgrade software ya. Oke, sekarang baru kita lanjut menjawab pertanyaan anak muda tersebut. Kalau upgrade SW itu pengaruh nggak sih ya? Jadi ya sebenarnya yang tadi upgrade software itu memperbaiki kekurangan tersebut. Jadi di sini yang ditanyakan pengaruh atau tidak adalah sinyal digitalnya jadi kurang. Jadi sinyalnya kurang, terus channelnya kurang. Kalau saya pribadi selama ini sih sebenarnya enggak ya. Jadi justru yang kadang dirasain di saat kita update software, kok sinyalnya malah nambah.
Jadi sebenarnya sinyal itu akan ada seperti itu aja, nggak akan berubah sinyal, karena itu dari sebuah hardware penangkapan sensitivitasnya nilainya misalkan ya 10 kita genepinnya, ya itu akan tetap 10. Yang membedakan di softwarenya adalah merubah nilainya aja. Jadi kan di sini nilainya 10. Nah di software itu kan nilainya 1 sampai 100 ya. Nah ini bisa dirubah-rubah. Bahkan kita bisa modifikasi software, mau itu sinyalan seminim apapun, dia akan dapat nilai 100 itu bisa. Jadi tinggal pengkalinya aja, misalkan biar dilihat sensitif gitu ya, kita tinggiin terus di 90, 80 gitu. Dan bisa juga kita bikin minim, misalkan hanya 10 gitu, kualitas yang bawah ya, atas kan sinyal, bawah kualitas. Nah kualitasnya yang penting, misalkan kualitas 10. Tapi kalau misalkan 10 ini sebenarnya hardware-nya nangkapnya bagus, walaupun cuma kita 10 itu stabil. Jadi beda-beda. Ada yang sebuah receiver, ada yang sebuah STB. Di saat 50 itu gambarnya masih macet-macet, ada. Jadi stabilnya di 60. Jadi ini sebenarnya tergantung nilai dari apa ya, nilai dari pengaturan softwarenya aja sih. Kalau untuk sinyal sebenarnya nggak ada pengaruhnya kalau buat saya. Bahkan beberapa ya kita request tolong dong nilai sinyal ditinggikan supaya seperti set top box yang lain, itu bisa gitu. Ada vendor-vendor yang bisa mengiyakan yang sudah terjadi di zaman receiver parabola gitu, karena sinyalnya terlihat minim padahal memang mentoknya itu cuma 80, settingannya mentok di 80 atau 77 gitu. Jadi sebenarnya bisa dibikin 100, itu tinggal nilainya tinggal dinaikin aja gitu. Jadi di sini saya juga butuh masukan nih, mungkin sobat ada yang ngalamin juga seperti yang anak muda ini rasain, atau pengalamannya mirip kayak saya di saat update software di scan malah nambah channel atau sinyalnya malah makin tinggi gitu, atau gambarnya makin bening setelah update software. Silahkan share pengalaman sobat di kolom komentar ya. Jadi di sini saran saya buat anak muda tersebut, itu kan sudah pernah mendapatkan banyak channel ya. Mungkin ini adalah sebuah kebetulan di saat update software sobat anak muda tersebut tidak mengecek seluruh channel sebelumnya, karena memang di channel yang ada saat ini itu sedang ditata frekuensinya gitu. Jadi yang tadinya ada di frekuensi tinggi 50 ke atas itu sedang diturunkan ke frekuensi 20-an MUX-nya ya, MUX atau channelnya 20-an. Nah mungkin ini yang terjadi. Jadi memang kemarin sempat banyak bahkan sampai 70 lebih, karena itu double. Di saat mereka pindah frekuensi dari tinggi ke rendah, itu nggak mungkin langsung mati gitu yang tingginya, pasti dikasih jeda dulu. Jadi supaya orang bisa scan dulu ke frekuensi rendahnya, jadi nggak langsung kehilangan channel tersebut. Jadi yang di atasnya masih ada, misalkan frekuensi 54-nya masih ada, dan di frekuensi 28-nya pun on. Ibaratnya MNC Group itu jadi on dua-duanya, frekuensi tinggi on, bawah on. Terus nggak cuma MNC Group, RTV juga double ya. Di frekuensi tinggi on, di frekuensi bawah juga on. Terus termasuk Net TV juga, frekuensi tinggi on, frekuensi bawah on. Jadi semuanya double. Nah di saat sudah update software, terus ternyata barengan dengan penataan channel yang frekuensi tingginya di off kan, jadi nggak double lagi. Nah di scan otomatis berkurang channelnya. Jadi kalau pandangan saya melihatnya sih lebih ke arah situ ya, sebuah kebetulan. Karena ini nanyanya baru 1 jam yang lalu, jadi memang saat ini sedang tata frekuensi gitu. Jadi bagaimana dengan pengalaman sobat masing-masing? Silahkan absen di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.